Kepulangan Megawati Hangestri Pertiwi ke panggung V-League Korea Selatan kini bukan lagi sekedar wacana. Pelan tapi pasti, tanda-tandanya mulai bermunculan. Seperti gayung bersambut, setelah Mega secara terbuka menyampaikan keinginannya untuk kembali melalui sang agen, langkah yang diambil Red Sparks justru terasa seperti jawaban yang sangat halus tapi penuh makna. Klub asal Korea Selatan itu terlihat begitu serius menjaga satu hal yang mungkin bagi sebagian orang hanya angka. Nomor 8. Nomor ikonik yang selama ini identik dengan Megawati. Nomor yang melekat kuat pada sosok oposit andalan Indonesia yang pernah menjadi pusat perhatian V-League. Meski Mega memilih berpisah pada musim lalu, Red Sparks tidak memperlakukan nomor tersebut seperti sekedar peninggalan masa lalu. Yang menarik, Red Sparks tidak hanya menyimpan nomor 8 secara simbolik. Mereka tetap mencetak nomor tersebut untuk musim ini. Sebuah keputusan yang terasa istimewa, apalagi jika melihat jersey edisi khusus tahun baru Red Sparks yang tampil dengan desain baru, nuansa segar, dan identitas visual yang berubah. Namun di tengah semua pembaruan itu, nomor 8 tetap hadir, seolah ingin berkata satu hal sederhana. Mega belum benar-benar pergi. Padahal sebelumnya, Mega pernah menyampaikan harapan yang sangat sederhana tapi penuh arti. Nomor 8, jangan diberikan ke orang lain. Dan nyatanya, harapan itu dijaga dengan sangat baik oleh Red Sparks. Meski Mega sudah tidak lagi menjadi bagian dari skuad, klub tetap menunjukkan rasa hormat yang tinggi dengan tidak menyerahkan nomor tersebut kepada pemain lain. Ini bukan keputusan kecil di dunia olahraga profesional. Momen yang membuat banyak penggemar terdiam adalah ketika terlihat salah satu cheerleader Red Sparks mengenakan jersey Mega dengan nomor 8. Pemandangan yang mungkin terlihat sederhana, tapi jika dipahami lebih dalam, itu berbicara banyak. Tentang kenangan, tentang penghormatan, dan tentang betapa dalamnya jejak yang telah ditinggalkan Megawati selama membela klub tersebut. Semua ini memberi satu gambaran yang jelas. Megawati bukan sekadar mantan pemain bagi Red Sparks. Ia adalah bagian dari sejarah klub. Sosok yang dihormati, dicintai, dan tidak dilupakan begitu saja. Tanpa kata-kata, Red Sparks seolah menyampaikan pesan, kontribusi Mega akan selalu punya tempat. Bahkan lebih dari itu, menjaga nomor 8 terasa seperti sinyal halus namun kuat bahwa pintu Red Sparks tidak pernah benar-benar tertutup untuk Megawati. Namun, cerita ini belum berhenti di situ. Musim depan, sang kapten Red Sparks, setter andalan yang selama ini menjadi partner utama Mega, akan berstatus free agent. Situasi ini membuka banyak kemungkinan. Jika manajemen Red Sparks memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya, maka perpisahan bisa saja terjadi. Dan disinilah dilema besar bagi Megawati bermula. Di satu sisi, Red Sparks adalah cinta pertamanya di V-League, tempat Mega pertama kali mencuri perhatian publik Korea. Tempat namanya melambung sebagai oposit mematikan dari Asia Tenggara. Klub yang membesarkan namanya di level internasional. Namun di sisi lain, sang setter bukan sekadarkan setim. Ia adalah sahabat terbaik Mega di lapangan. Sosok yang paling memahami ritme serangan, kebiasaan, timing, dan kebutuhan Mega saat berada di titik krusial. Chemistry mereka bukan chemistry biasa. Set demi set presisi. Timing yang nyaris sempurna. Kepercayaan penuh di momen-momen penentuan. Ikatan permainan antara spiker nomor 8 dan setter nomor 3 ini sudah terbukti berkali-kali menjadi senjata mematikan Red Sparks. Dengan rekam jejak seperti itu, tidak berlebihan jika banyak yang menilai bahwa Mega kemungkinan besar akan lebih condong mengikuti setter yang telah membangun kimia luar biasa dengannya. Bahkan bukan tidak mungkin, klub-klub lain mulai melirik mereka sebagai satu paket. Mendatangkan spiker tajam sekaligus setter berpengalaman dalam satu langkah tentu menjadi investasi besar bagi tim manapun. Di tengah rumor panas kembalinya Mega ke V-League, sang bintang sendiri memilih untuk tetap tenang. Saat ditanya media soal masa depannya, Megawati enggan berbicara banyak. "Rahasia," kata Mega singkat. "Nanti nonton aja nanti," lanjutnya sambil tersenyum seperti dikutip dari Antara. Waktu akan menjawab kemana langkah Megawati selanjutnya. Namun satu hal yang jelas, publik voli Korea tampaknya menyambut kabar ini dengan penuh antusias. Banyak komentar positif bermunculan, berharap Mega kembali meramaikan kompetisi yang terasa berbeda sejak kepergiannya musim lalu. Apakah Mega akan kembali ke Red Sparks, ataukah ia memilih jalan baru bersama partner setianya?
Satu hal yang pasti, nomor 8 masih ada di sana. Menunggu. Red Sparks terpuruk di dasar klasemen usai kehilangan Megawati Hangestri Pertiwi Chesi. Media Korea. Semua pemain kunci musim lalu telah pergi. Nasib Daejeon Jangkwang Janghat Sparks di Liga Voli Korea 2025-2026 kian mengkhawatirkan. Tim yang musim lalu diilu-ilukan sebagai kekuatan baru, kini justru terbenam di papan bawah klasemen. Penurunan performa ini tak lepas dari kepergian sejumlah pemain kunci yang sebelumnya menjadi tulang punggung Red Sparks. Kepergian Pyo Seung-ju yang memilih pensiun, disusul Megawati Hangestri Pertiwi dan tandem serangnya Vanya Bukilic menjadi titik balik yang terasa pahit. Tiga nama tersebut bukan sekadar pengisi skuad, melainkan simbol kebangkitan Red Sparks dalam 2 musim terakhir. Tanpa mereka, Red Sparks seperti kehilangan identitas permainan. Situasi sulit ini memaksa pelatih Ko Hee-jin bersikap lebih realistis dan bijaksana dalam menjalani Liga Voli Korea 2025-2026. Kemenangan menjadi barang langka bagi Red Sparks, sangat kontras dibanding musim lalu ketika mereka melaju hingga final playoff dan finish sebagai runner-up. Era keemasan bersama Megawati dan Bukilic. Tak sedikit pihak menilai keberhasilan Red Sparks di musim-musim sebelumnya sangat bergantung pada komposisi pemain, terutama kehadiran Megawati Hangestri Pertiwi. Pevoli asal Jember, Jawa Timur itu memperkuat Red Sparks selama 2 musim yakni 2023-2024 dan 2025-2024 dengan dampak yang signifikan. Pada musim debutnya di Korea Selatan, Megawati sukses membawa Red Sparks mengakhiri penantian 7 musim untuk kembali tampil di fase playoff. Puncaknya terjadi di musim terakhirnya, ketika ia bersama Vanya Bukilic membentuk duet mematikan yang mengantar Red Sparks melesat ke babak final. Secara individu, Megawati juga tampil konsisten dengan selalu menembus 10 besar daftar pencetak poin terbanyak liga dalam 2 musim beruntun. Namun, seluruh catatan manis itu kini tinggal kenangan setelah Red Sparks kehilangan trisula maut mereka. Terpuruk di dasar klasemen Liga Voli Korea. Realita pahit musim ini kembali terlihat saat Red Sparks menelan kekalahan dramatis dari Suwon Hyundai ENC Hill State pada putaran ketiga fase reguler Kamis, 25 Desember 2025. Dalam laga 5 set yang ketat, Red Sparks tumbang 3-2. Hasil tersebut semakin menenggelamkan Yum Haesen dan kawan-kawan di dasar klasemen sementara Liga Voli Korea 2025-2026. Red Sparks pun identik dengan kekalahan, sebuah kondisi yang nyaris tak terbayangkan musim lalu. Masalah Red Sparks diperparah dengan kondisi skuad yang pincang. Pemain kuota Asia mereka Wipawi Sritong tak pernah sekalipun tampil akibat proses pemulihan cedera yang berjalan lambat. Pevoli asal Thailand itu akhirnya meninggalkan tim tanpa sempat mencicipi 1 pertandingan pun. Sebagai pengganti, Red Sparks merekrut Pevoli Mongolia Jamian Purev En Soyol. Namun performa En Soyol sejauh ini belum mampu menutup lubang besar yang ditinggalkan para pemain sebelumnya. Media Korea Selatan My Daily turut menyoroti keterpurukan Red Sparks dengan mengingatkan kembali kekuatan mereka musim lalu. Red Sparks sedang berjuang untuk keluar dari posisi juru kunci klasemen, tulis My Daily. Pyo Seung-ju, Megawati, dan Bukilic, semua pemain kunci di skuad runner-up musim lalu telah pergi. Media tersebut juga menambahkan, sang kapten Yum Haesen absen di awal musim karena cedera, dan mantan anggota tim nasional Thailand Wipawi Sitong meninggalkan tim tanpa memainkan 1 pertandingan pun. Harapan baru dari pemain muda. Di tengah keterpurukan, Ko Hee-jin mencoba menyalakan optimisme dengan memberi kepercayaan lebih kepada pemain muda seperti Lee Seung-woo dan En Soyol. Pelatih berusia 45 tahun itu menyadari bahwa persoalan timnya terletak pada lemahnya receive atau penerimaan bola pertama setelah servis lawan. Ia memahami bahwa dengan komposisi pemain yang masih berkembang, ia harus lebih sabar dan cermat dalam menyusun strategi. Ia percaya proses ini akan membuahkan hasil, meski tidak instan. Perkembangan para pemain kita dapat menjadi kekuatan besar di paruh kedua season dan musim depan, kata Ko. Musim masih berlanjut, para pemain harus terus bermain dan ini bukanlah akhir. Saya akan mengatasi ini dengan bijaksana dan penuh harapan, menyampaikan pesan saya akan mengamati perkembangan para pemain dan memimpin musim ini dengan baik. Imbuhnya. Bagi Red Sparks, musim ini mungkin terasa kelam. Namun di balik keterpurukan, Ko Hee-jin menaruh harapan bahwa dari reruntuhan era Megawati, Bukilic, dan Pyo Seung-ju,
fondasi baru perlahan akan terbentuk untuk masa depan.